Meruhi awakipun piyambak. Bahasa Jawa ini saya tidak tahu, yang tidak Jawa berapa malam ini. Jadi meruhi awakipun piyambak, mengetahui dirinya sendiri, itu namanya kawruh jiwa. Kalau orang, ini kan rentetannya kayak kemarin-kemarin sebenarnya arahnya. Kalau orang bisa memahami dirinya sendiri secara jujur, maka dia akan ngerti orang lain. Dan juga dia akan paham lingkungannya. Dan orang yang ngerti orang lain, ngerti dirinya sendiri, dan ngerti lingkungan sekitarnya, paham, orang yang bisa bahagia. Yang ndak akan bisa. Kayak tadi loh, kamu ngerti takeranmu 6 tadi, kamu baru bisa bahagia. Kalau enggak, kamu ndak akan bisa. Hidupmu itu butuhnya berapa, cukupnya berapa, sesuainya berapa, nyamannya berapa, kamu harus tahu. Kalau enggak tahu, ya enggak bisa dipenuhi. Jadi kawruh jiwa itu pahami dirimu. Dengan paham dirimu, kamu akan paham orang lain dan lingkunganmu. Dengan kamu ngerti dirimu kan, loh kayak digini ini tidak enak, berarti orang itu juga sedang merasakan tidak enak. Jadi dengan paham dirimu, kamu akan paham orang lain. Nanti kalau dilanjutkan kayak Ghazali kemarin, ya semakin kamu paham orang lain dan lingkunganmu, semakin kamu akan kenal Allah. Puncak pengetahuan. Dan di situ orang merasakan kebahagiaan sejati. Dan kebahagiaan yang sejati itu tidak tergantung waktu, tempat, keadaan. Boten gumantung papan, wekdal lan kawontenan. Kamu kondisimu seperti apapun, kapanpun, dimanapun, bisa merasakan bahagia. Misalnya kamu dapat nilai E, contohnya dapat nilai E itu kan bikin kamu galau luar biasa. Tapi kalau kamu ngerti sebab musababnya, hakikatnya, galaumu mungkin berkurang. Oh iya, Ning, aku dapat E ya wajar saja. Wong dosennya ngomong apa aku ndak paham, dikasih soal ndak bisa jawab, tugas ndak nggarap, masuk juga jarang-jarang. Oh, berarti E itu masuk akal. Kamu kan nggak jadi galau, ya kan? Oh iya, Deng, itu berarti ya wajar dapat A. Jadi dalam kondisi apapun, kalau pengetahuanmu hadir, kebahagiaan juga bisa hadir. Maka ketahui dirimu, kawruh jiwa, yaitu contoh fisiknya. Contoh batinnya ya banyak. Pahami gerak batinmu sendiri. Kalau kamu nggak bisa menangkap, ya kamu susah. Yang bikin kamu seneng itu apa sih? Ketahui dirimu. Kawruh jiwa itu kalau pakai Sokrates, ya kenali dirimu. Semakin kamu kenal dirimu, semakin kamu mungkin bahagia. Tapi semakin jauh pengenalanmu atas dirimu, semakin jauh juga dari kebahagiaan. Terus teorinya lagi dikenal dari Surya Mentaram, namanya pangawian pribadi. Pangawian pribadi itu pelajaran tentang diri sendiri. Barang siapa mempelajari dirinya sendiri, sebenarnya dia sedang mempelajari manusia dan kemanusiaan semuanya. Jadi nggak usah jauh-jauh belajar tentang manusia dan mencari manusia, pelajari dirimu. Kesalahannya Surya Mentaram selama ini, dia nyari manusia keluar dari dirinya sendiri. Padahal manusia itu ada dalam dirinya sendiri. Makanya tiba-tiba tidur terus bangun, ketemu sekarang. Selama ini terlalu sibuk nyari keluar. Dianggapnya yang bikin nyaman itu sesuatu yang di luar diri.
Padahal enggak. Yang bikin nyaman itu dirimu sendiri. Maka pelajarilah pangawian pribadi. Pelajarilah dirimu sendiri. Pelajarilah hakikat dirimu. Dan hiduplah saiki ing kene lan ngene. Jadi kunci pertama pangawian pribadi itu kita harus hidup sekarang, di sini, dan begini. Sekarang berarti nggak harus galau karena masa lalu dan khawatir tentang masa depan. Ing kene berarti hiduplah di sini. Kalau kamu hidup di Jogja dan pikiranmu di kampung, pasti kamu tidak bahagia. Nikmati kedisinianmu. Susah ya bahasa Indonesia kedisinian itu. Pokoknya nikmati hidupmu sekarang di sini. Kadang-kadang kan kebolak-balik kita. Waktu di Jogja terbayang-bayang kampung halaman. Waktu mudik di kampung halaman pingin cepet-cepet neng Jogja. Kapan senengnya? Hiduplah di sini sebagai di sini, bukan hidup di sini sebagai di sana. Kalau di sana ya di sana, di sini ya di sini. Dan sekarang itu hidup saiki neng kene. Dan ngene itu begini ngomong kondisi. Kondisinya seperti apapun diterima. Ya kan? Jangan sampai kamu benci lawannya menerima itu kan nggak terima. Nggak terima berarti kadang-kadang lahirnya nggak suka dan benci. Itu biasanya nggak bisa bahagia. Maka banyak teori bilang orang yang di hatinya ada kebencian nggak mungkin bahagia. Benci terhadap apapun. Kebencian berarti dia nggak menerima keadaan, nggak menerima sesuatu, nggak menerima seseorang. Ada yang dia inginkan tapi nggak terjadi. Itu berarti dia nggak setuju dengan kebeginiannya. Nah, dengan ngenenya nggak setuju. Harusnya ngaji itu ya pakai baju putih-putih, pakai kopiah putih, ustadznya juga ya pakai serban apa-apa bukan. Misalnya lo kan, jadi tiap kali kamu masuk ke sini kamu gelisah luar biasa. Janjane ya materi filsafat itu penting, tapi ya kok ngajinya kayak gitu ya ustadznya. Ya sudah, kamu nggak menerima kondisi kebeginian, kamu nggak akan bahagia. Kamu tertekan. Jadi terimalah kondisimu, bahagialah sesuai dengan keadaanmu. Itu namanya pangawian pribadi. Pahamilah dirimu saiki ing kene lan ngene. Nah, itu rumus selanjutnya. Hiduplah sekarang, di sini dan begini. Sementara kita bisanya begini, tidak apa-apa. Oke, terus nah, sekarang kita lihat. Ini mulai masuk ke Kawruh Bekjo. Kita lihat seperti apa kondisi yang bikin manusia bahagia dan tidak bahagia. Katanya Surya Mentaram, manusia itu yang nyetir adalah keinginannya, hasratnya. Nah, di kalimat-kalimat awal Kawruh Bekjo itu, kalau diterjemahkan kalimatnya itu, di atas bumi dan di kolong langit ini tidak ada barang yang pantas dicari, dihindari, atau ditolak mati-matian. Meskipun demikian, manusia tentu berusaha mati-matian untuk menghindari, mencari, atau menolak sesuatu, walaupun itu tidak sepantasnya dicari, ditolak, atau dihindari. Padahal apa yang dicari atau ditolaknya itu tidak menyebabkan orang bahagia dan senang selamanya.
atau celaka, atau susah selamanya. Tapi pada waktu orang menginginkan sesuatu, pasti dia mengira atau berpendapat bahwa jika keinginanku tercapai, tentulah aku bahagia dan senang selamanya. Dan jika tidak tercapai, tentulah aku celaka dan susah selamanya. Jadi yang pertama, hidup disetir oleh keinginan, bukan akal yang jelas. Akal itu sering-sering tugasnya hanya ngasih justifikasi, pembenaran bahwa yang kamu lakukan benar dan baik. Itu kerjanya akal. Lokomotifnya itu biasanya keinginan. Sumbernya keinginan, ada yang bilang hati, Pak. Ya, hati sumbernya, tapi dari hati timbul hasrat. Di situ muncul keinginan. Dan keinginan inilah nanti sering jadi sumber masalah. Maka harus pas dosisnya. Banyak orang kayak dinarasikan itu nganggap keinginan itu final, pokoknya harus. Baik itu keinginan nyari atau keinginan nolak, mati-matian. Seolah-olah kalau sudah nolak atau mencari, menginginkan sesuatu, kalau itu tercapai, dia akan bisa bahagia. Jadi kalau sudah target, pokoknya harus A, pokoknya harus B, atau pokoknya jangan A, pokoknya jangan B. Ini biasanya manusia itu mati-matian demi pokoknya tadi. Itu yang dikritik oleh Surya Mentara. Apa iya? Nggak, orang boleh ingin sesuatu atau tidak ingin sesuatu. Cuma hati-hati, jangan dipatok terlalu mantep, apalagi sampai mati-matian. Suka oke, ndak suka oke, nyari boleh, nolak boleh. Cuma jangan sampai ditambah persepsi, pasti kalau ini mesti benar, mesti bahagia. Pasti kalau itu mesti benar, mesti bahagia. Itu sumber masalah. Pokoknya Pak, IP harus 4. Pasti kalau IP 4 hidupku terjamin, Pak. Ya kamu lulus IP 4 ya podo wae akhirnya ya. Daftar apa-apa ya podo di tesnya, dan gak lulus, yang IP-nya 2 malah lulus. Ya, dulu saya punya temen IP-nya cuma 2,1. Pulang kampung ke Riau apa ya rumahnya, saya lupa, pokoknya daerah Sumatera, dan jadi dosen. Oh, luar biasa. Yang IP-nya tertinggi malah tidak nyampe. Sekarang jadi guru honorer. Nah, loh. Jadi tidak bisa dipatok. Bukan salah jadi guru honorer atau nggak salah jadi dosen, tapi nggak bisa kamu matok keinginan terlalu mantep. Keinginan iya, cuma terlalu mantepnya ndak. Wong yang bikin skenario bukan kita. Kita boleh ingin, tapi kan penentu hasilnya dan akibatnya kan bukan kita. Jadi keinginan, hati-hati dengan keinginan. Keinginan yang terlalu kamu harga matikan itu kadang-kadang destruktif terhadap dirimu sendiri. Kamu akan sumpek karena dirimu sendiri. Jadi itu teori bahagia kedua, pertama. Jadi hati-hati dengan keinginan. Wujudnya keinginan itu kalau di teorinya Surya Mentaram ada 3. Nyari semat, derajat, keramat. Semat itu kekayaan, kesenangan, biasanya sifatnya fisik. Sementara kalau yang derajat itu keluhuran, kemuliaan, keutamaan. Dan yang ketiga, keramat. Keramat itu kekuasaan, kebesaran, pengakuan masyarakat.
itu keramat. Pujian dari orang lain itu keramat. Diakui atau tidak, keinginanmu wujudnya tiga itu. Ada orang yang terpesona oleh semat, ada orang yang terpesona oleh derajat, ada orang yang terpesona oleh keramat. Semat itu kekayaan, kecantikan, kesenangan, itu semat. Kamu yang menghabiskan uang banyak untuk dandan, itu semat, nyari kecantikan. Kamu yang tiap hari fitness biar kelihatan perutnya six pack, itu nyari semat, ya. Terus loh iya, itu kan keinginanmu kan biar tubuhmu kotak-kotak semua tuh. Terus yang kedua derajat, nyari keluhuran, nyari kebanggaan. Belajar biar pinter, biar itu nyari kebanggaan. Latihan keterampilan biar biasanya itu urusan derajat. Ranking itu derajat. Jadi ada yang nyari semat, ada yang nyari derajat. Ini derajat Jawa ya, bukan derajat Indonesia atau Inggris, bukan derajat Celsius atau Fahrenheit. Terus yang ketiga keramat. Keramat itu status sosial. Kadang-kadang orang mengorbankan semat demi keramat. Mau nyalon gubernur, jual rumah, jual mobil, itu mengorbankan semat demi keramat. Jadi wujud keinginan itu semat, derajat, keramat. Apa enggak boleh? Boleh. Cuma jangan ketipu dan jangan mati-matian tadi. Ketipu itu ya mengorbankan yang tidak penting, ya mengorbankan yang penting untuk hal yang tidak penting. Dan jangan mati-matian. Tidak mesti kok kalau ilmumu tinggi, derajatmu, kemuliaanmu pasti, karena kadang-kadang ilmumu hanya untuk pamer, hanya untuk biar orang ngerti kalau kamu pinter. Jadi derajatmu nggak naik meskipun ilmumu tambah. Keramat juga begitu, nggak mesti kalau orang ketemu kamu cium tangan, kalau orang muji-muji kamu terus kamu itu hebat di mata mereka. Banyak yang sekedar basa-basi, ya kan? Jadi keramat. Kalau kamu posting foto di Facebook, Instagram, WA, terus semua temenmu jempol, itu kadang-kadang bukan berarti bahwa mereka muji kamu atau suka padamu, bukan berarti kamu keramat. Ya, jadi itu ya mungkin terpaksa aja. Kalau nggak dikasih ya gimana, kalau nggak ada ya gimana. Jadi wujud keinginan itu tiga: semat, derajat, keramat.